Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mengenal usul fikih dan hukum syara. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Zidan, Tubagus Farhan, Iva Huzaimah, Sabita Baby, dan Syaiful Anwar. Dalam presentasi pada kali ini, kami akan membahas pengertian usul fikih, objek kajian usul fikih, kegunaan usul fikih, sejarah perkembangan usul fikih, pengertian hukum syara, dan pembagian hukum syara. Saya, Sabita Baby, akan menjelaskan tentang pengertian usul fikih. Apa sih usul fikih itu? Usul fikih berasal dari dua suku kata, yaitu al-usul dan al-fiqh. Kata usul berasal dari jamak al-asal yang berarti landasan tempat membangun sesuatu, sedangkan al-fiqh atau fikih berarti pemahaman. Jadi, usul fikih adalah ilmu pengetahuan dari suatu hal, kaidah-kaidah, dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua ada objek kajian. Yang menjadi objek pembahasan maudhu atau usul fikih ialah dalil-dalil syara itu sendiri dari segi bagaimana menunjukkannya kepada suatu hukum secara ijmali atau menurut garis besarnya. Selanjutnya, kegunaan usul fiqh. Kegunaan mempelajari usul fiqh ini adalah untuk mengetahui hukum dengan jalan yakin atau pasti, yaitu perkiraan yang lebih kuat pada kebenarannya. Di samping itu, juga usul fiqh sangat berguna menghindarkan diri dari mengikuti alasan-alasannya. Dengan kata lain, menghindari diri taklid, yaitu mengikuti tanpa alasan, asal ngikutin gitu. Adapun mempelajari kaidah fikih berguna untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan, serta menerapkan aturan-aturan fikih terhadap kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga tidak menimbulkan ekses yang tidak perlu karena diperhatikan skala prioritas penerapannya. Tidak bersifat ifrot, yaitu lebih dari batas, berlebihan lebih dari batasnya, dan tidak pula bersifat tafrid, yaitu kurang dari batasnya. Dengan mempelajari usul fikih, maka alul fikih bisa mengetahui dalil dan hukum Allah terhadap suatu urusan yang memerlukan penanganan hukum. Dengan begitu, penyalahgunaan dalil dapat dihindarkan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman pada bagian periode sejarah perkembangan usul fiqh. Ya, langsung saja untuk yang pertama, pada periode Nabi Muhammad SAW, usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fiqh yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Mustafa Said Al-Khin memberikan argumentasi bahwa usul fiqh ada sebelum fiqh. Alasannya adalah bahwa usul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu usul fiqh ada mendahului fiqh. Tentu harus ada usul fiqh sebelum adanya fiqh. Jawabannya demikian benar apabila usul fiqh dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Usul fiqh secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu usul fiqh masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori usul fiqh adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan, maka dapat berijtihad. Kemudian selanjutnya pada masa periode sahabat. Sebenarnya masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi didampingi oleh Rasulullah. Sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau biasa nalar. Meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah.
Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, dan istislah atau maslahah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pertama, khilafah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kemudian yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra'yu untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, usul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pendapat dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Kemudian lanjut ke periode mutaqaddimin, tabi'in dan tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Metode istinbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istinbat sahabat. Hanya saja pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak Ahlul Al-Ra'i dan kelompok Madinah Ahlul Hadis. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum fuqaha berdasarkan wilayah geografis dalam melakukan ijtihad. Pada masa tabi'in dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab. Kondisi budaya juga cukup berbeda. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah yang tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Semakin kompleksnya persoalan hukum yang ketetapannya tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, ulama-ulama yang tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ditambah pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidangnya pada masa itu, kegiatan ijtihad menjadi maju pesat. Dilanjutkan pada masa tabi'in. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah, yang kita kenal sebagai sebutan Imam Hanafi. Bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, tahun 699 Masehi. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan, beliau digelari Abu Hanifah karena salah satu anaknya bernama Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid ahli ibadah dalam bidang fikih. Beliau belajar kepada Hamad bin Abu Sulaiman pada awalnya. Sebab kemunculannya perkembangan berbagai mazhab selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka, juga mendapat pengaruh dan dukungan dari penguasa politik. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi. Dalam pemerintahan 3 khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rashid, Al-Kharaj adalah kitab yang disusun atas permintaan Khalifah Ar-Rashid, dan kitab ini adalah rujukan pertama rujukan Hanafi. Sumber hukum dalam istinbat Imam Abu Hanifah. Abu Bakar Muhammad Ali Thaib Al-Baghdadi dalam kitabnya menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanifah sebagai berikut. Aku Abu Hanifah mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul. Jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunnahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang aku tidak kehendaki.
dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim Asy-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan atau Said dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi mereka orang-orang yang telah berijtihad. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr al-Ashbahi al-Arabi al-Yamniyah. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah atau 789 Masehi. Kemudian sebab kemunculan mazhab Malik berkembang di Khilafah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khilafah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'izz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Sumber hukum yang istimbat yang digunakan Imam Malik, pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagaimana qad'iyat dalam kitab Al-Mudarak sebagai berikut. Sesungguhnya manhaj Imam Dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah, jika tidak ditemukan kitabullah ia mengambil as-sunnah. Dalam kategori ini as-sunnah menurutnya hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat, amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah Mursalah, Sanad az-Zahra, al-Urf, dan al-Adat. Kemudian yang selanjutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina, dengan nama kecil Muhammad. Sebab kemunculannya mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Salahuddin al-Ayyubi merebut negeri itu. Sumber hukum istimbat yang digunakan Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab Al-Um yang menguraikan sebagai berikut. Ilmu itu bertingkat secara beruntutan. Pertama-tama adalah Al-Quran, As-Sunnah apabila telah tetap. Kemudian kedua ijma ketika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketiga sahabat Nabi, fatwa sahabi. Dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya iktikaf di antara mereka. Keempat, ikhtilaf sahabat Nabi. Kelima, qiyas yang tidak dikiaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu yang dari teratas. Yang keempat ada Imam Ahmad bin Hanbal. Biografinya, Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Mazhab Hambali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Waktu itu Al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sumber hukum istimbat yang dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran dan hadis, fatwa para sahabat. Apabila tidak ada nas, as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dalil, Ahmad bin Hanbal menganalogikan menggunakan qiyas, dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Yang terakhir ada periode mutakhirin, generasi para murid Imam Mazhab. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istimbat hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya. Dan sebelum dibukukan, awalnya perkembangan ilmu usul fiqh diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid, dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukuan usul fiqhnya Ar-Risalah. Kemudian mujtahid dari masing-masing mazhab sebagai penerus mazhabnya itu pun ikut serta dalam mempelopori mazhabnya, bahwa mereka mempunyai metode usul fiqh sendiri. Sebutan mutakallimin adalah sesuai dengan karakteristik penulisannya. Kaum mutakallimin adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif termasuk logika Yunani. Dari ulama Hanafiyah, karya usul fiqh di kalangan Hanafi cukup banyak dikenal.
dan dirujuk adapun ciri khas penulisan mazhab Hanafi dalam mengarang kitab usul fiqh adalah persoalan-persoalan hukum yang furu' yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu' tersebut. Semua itu menjadikan dorongan dan motivasi untuk menyusun batasan dan bahasan mengenai dalil-dalil syara' dan syarat-syarat metode menggunakan dalil-dalil. Timbullah pemikiran untuk peraturan dalam melakukan ijtihad dan penetapan hukum. Aliran yang menggunakan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fiqh oleh aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah, ulama-ulama mutaakhirin melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan kedua alim tersebut. Lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi untuk pendukungnya serta menerapkan furu' fikih. Para ulama yang menggunakan aliran mutakhir ini berasal dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah sehingga disebut aliran mutaakhirin. Dalam aliran gabungan mutakhirin, pada perkembangan muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fiqh aliran mutakallimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fiqh aliran gabungan adalah membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fiqh. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengertian hukum syara'. Pengertian hukum syara' adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pembagian hukum syara'. Pembagian hukum syara' itu ada dua macam. Yang pertama, hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, hukum wad'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain.